Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syahid Mubarak Official. Ya, kali ini di video kali ini gua akan mereview kembali tentang klarifikasi yang dikeluarkan oleh ayahnya Nisa Sabian ya. Namun sebelum itu kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu Syahid Mubarak Official, dan kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram gue yang ada di bawah ini, Hai Syahid ya. Oke, sebelum ke video selanjutnya, kemarin ada kabar di media sosial bahwa ayahnya Nisa Sabian udah ngeluarin klarifikasi. So nanti klarifikasinya ada di channel Syahid Mubarak Official. Jangan lupa ya, subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, saya tunggu 5 detik dulu. Oke, langsung saja kita lihat videonya dulu ya. Pertama kita buka dulu di Instagram. Di Instagram kita buka bahwa ayahnya Nisa Sabian ya. Nisa Sabian udah buka suara tentang kasus yang terjadi kemarin. Nah, di sini gua hanya untuk mereview saja, mereview video klarifikasinya. Kemudian gua hanya membuka komentar-komentar dari netizen ya, dari warganet. Bagaimana tanggapan warganet? Apa artinya Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak? Artinya bahkan dari keluarga si lakinya sendiri, bahkan adiknya ya. Nah, di sini ada ayahnya Anissa ya. Kata insert live Pak Komar, ayah Nisa Sabian, menyatakan bahwa Nisa sangat takut pada ibunya. Pasti jika melakukan sesuatu, anaknya itu selalu minta restu dari orang tua. Terakhir, Komar yang yakin anaknya tidak mungkin melakukan hal kurang pantas seperti itu. Ia juga menanggapi pengakuan keluarga Ayu Sabian adalah berita bohong. Ya, kalau memang dia adik Ayus ya mengatakan seperti itu, buat saya nggak benar. Buat saya itu cuma bohong lah. Orang tua lebih paham anaknya gimana. Nah, di sini dari insert live Pak Komar menyatakan ayahnya Anissa bahwa berita yang sedang beredar pada saat ini itu adalah berita hoax atau berita bohong ya. Berita bohong. Tentu saja kata beliau, orang tua lebih paham apa yang dilakukan oleh anaknya, apa yang dimaksudkan oleh anaknya. Itu pungkas ayah Anissa. Nah, sahabat, kita langsung cek saja. Di sini ada beberapa komentar sekitar 1776. Ya, tentu saja gue gak akan membacakan semuanya ya. Yang jelas ada beberapa lah, hanya beberapa saja. Oke, langsung saja komentar pertama ya. Komentar pertama, anak salah jangan dibela, makanya jadi kurang ajar. Oh, mantap. Ini beliau mengatakan jangan membela anaknya, jadi kurang ajar. 43 ulasan atau balasan ya di sini. Kecil-kecil udah gatal gitu. Wow, kecil-kecil udah gatal gitu. Oh, maksudnya kecil-kecil udah pandai merayu gitu. Mungkin ya.
Apa karena mentang-mentang anak semata wayang kali ya, jadi dibela-bela gitu. Emang Nisa Sabjan itu anak semata wayang, anak satu-satunya ya? Kok gue baru tahu ya. Itu. Tim istri sah, cina. Weh, di sini ada kubu tim istri sah katanya. Mantap. Wah, ini panjang lah. Ujung-ujungnya malu sendiri. Ya, si Ayu sudah ngaku hilaf, cina. Wow, ini 26 balasan lagi, gak tahu apalah ya yang apa ya yang kita baca, gua baca yang di atasnya aja. Terkadang orang tua tidak tahu apa yang anaknya lakukan di luar rumah. Masa iya anak sudah dewasa dipantau 24 jam? Iya sih, emang benar. Nggak apa namanya, pantauan orang tua sih kalau anaknya udah dewasa itu nggak 24 jam sih menurut gua juga. Ayusnya udah ngaku loh pak, kasihan banget ortunya Nisa masih denial kayaknya. Denial apa sih, masih denial kayaknya. Ini denial apa sih maksudnya? Ayusnya udah ngaku loh pak, kasihan banget ortunya Nisa masih denial kayaknya. Denial, oke denial. Nah ini ada juga yang, aduh bapak macam gak tahu anak-anak aja. Gue aja yang udah gede ini aja pacaran gak ada gue bilang-bilang sama emak bapak gue. Emak bapak gue aja sekarang kira gue masih jomblo pak. Mantap ya komenannya. Jadi emang si abang ini kayaknya kalau pacaran itu gak kasih tahu orang tua. Jadi bapaknya sama emaknya pun gak tahu ya, bagus juga sih kita. Gak apa-apa sih kalau pacaran mah ya, gak usah di apa namanya, gak usah di post-post, di expose, di tenarin lah. Itu kan sebatas pacaran gitu. Kalau misalkan ada undangan pernikahan kan itu harus di apa namanya, harus di share gitu, diumbar, dirayakan lah intinya gitu. Mungkin karena terlalu takut sama ibundanya jadi gak berani mau cerita kalau dia udah jatuh cinta sama suami orang. Mungkin saja begitu, mungkin ya, ini mungkin karena apa, yang dicintainya adalah suami orang. Terlebih dia belum apa ya, belum cerai sama istri sahnya, istri pertamanya. Mungkin beliau juga agak berat untuk ngasih tahu sama orang tuanya gitu, mungkin ini ya. Oke lanjut. Semoga Nisa cepat sadar, keluar dari grup Sabyan, bersolo karir aja, kita dukung daripada nyatu sama si om-om, ntar seumur hidup dihujat kayak Muljem loh. Gimana ini kalau solonya sama Ayus ya? Kan nggak tahu ya, mungkin kalau mereka udah keluar, Anissa Sabyan atau Nisa Sabyan, itu Anissa apa Anissa sih ya, Nisa Sabyan sama Ayus keluar dari Sabyan Gambus, bikin solo. Gimana kalau mereka yang bikinnya berdua ya gitu? Nggak menutup kemungkinan kan, nggak menutup kemungkinan banget ini kalau mereka berdua keluar dari Sabyan Gambus, mereka bisa misah gitu. Terus ini di sini Muljem loh, siapa sih Muljem ya? Bapak Komar, ayolah open minded, bukti-bukti bertebaran. Sudah ada komentar para ex Sabyan yang secara gak langsung sudah mengingatkan, bahkan jengah dengan perilaku putri Bapak dan Ayus. Mosok Bapak masih menutup mata dan telinga? Oh ini mah bener. Ini netizen kayaknya penasaran banget ya. Ingin apa ya, pengen cepet-cepet klarifikasi dari orangnya langsung gitu. Apapun yang Nisa lakukan, saya tetap dukung tim Nisa. Oh ini mah ya bagus, ada fans dari Nisa Sabyan, bagus. Karena dosa setiap manusia itu jalurnya beda-beda. Jadi buat netizen mau hujat sampai mulut kalian monyong juga gak bakal dapat uang. Emang bener sih.
netizen netizen apa namanya, komen apa-apa juga kan, yang baik atau yang jelek. Komen baik komen jelek itu sebenarnya buat netizen gak ada untungnya sih, nggak ngasilin uang juga. Paling apa namanya, hanya apa ya, puas, mempunyai apa, mendapatkan kepuasan tersendiri lah. Jadi unek-unek yang ada dalam hati itu minimal terkeluarkan dalam segi komentar gitu ya. Gak apa-apa sih komentar juga ya. Jadi sungkan mau promo, oh ini mah ada tim endorse juga ya yang masuk nih. Sungkan, jangan sungkan bang, kalau mau endorse silakan aja endorse. Jangan melihat sisi baik sisi buruknya, tapi harus apa namanya, endorse itu kan salah satunya apa, menilai dari segi ketenaran lah, ketenaran gitu kan. Jangan melihat dari sisi baik sisi buruk. Kalau mereka tenar ya udah endorse aja bang, nggak ada masalah ya. Makanya Bapak Bariung sama keluarga Ayus dan Riri cari kebenarannya, jangan asal bela anaknya, bilang pihak sono bohong. Orang mereka punya bukti kok. Gemes aku tuh. Wah ini kayaknya netizen ini update terus ya tentang masalah ini. Update terus ya, bahkan apa namanya, takut ketinggalan gitu ya gosip-gosipnya ini. Nisa, gara-gara lu bapak lu yang pusing cari alasan ke wartawan. Nah, lu dong klarifikasi kalau emang nggak bener tuh isu, gimana sih, gelai. Iya mungkin gini bang, kenapa Nisa Sabiannya belum keluar buat apa namanya, buat klarifikasi ya? Mungkin beliau masih shock ya, masih shock akan adanya kasus yang sedang dihadapi sekarang gitu. Mungkin dia apa namanya, butuh ketenangan lah, butuh ketenangan dulu untuk bicara di hadapan media gitu. Mungkin itu bang, karena kan secara apa namanya, secara pengalaman baru kali ini gitu, baru kali ini Nisa Sabian dapat kasus yang ya lumayan membeludak gitu bang. Jadi wajar lah kalau misalkan Mbak Anissa itu apa, hilang dari media dulu lah untuk menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, sehingga nanti mudah-mudahan ada apa namanya, klarifikasi langsung dari Nisa Sabian gitu. Orang anaknya udah dipanggil Umi gitu kok sama si laki. Orang anaknya udah dipanggil Umi gitu kok sama si laki. Ya ini kan panggilan Umi kalau gua lihat dari media, dari TV itu klarifikasi dari ex Sabian Gambus ya, yang sekarang namanya berubah jadi bukan namanya berubah, ex dari Sabian Gambus itu membuat lagi tim Gambus, namanya kalau gak salah Neo 7 gitu, Neo 7 kalau gak salah ya. Itu kan ada yang bilang personelnya kan bahwa panggilan Umi itu kan emang dari nama asli Nisa ya, Nisa. Jadi Umi Anissa gitu. Itu pungkasnya. Kalau gua nonton waktu itu, pernah nonton, ada yang bilang seperti itu. Bahkan bukan saja Ayus ya yang memanggil Nisa itu dengan panggilan Umi. Bahkan teman-teman yang lain juga, yang ex dari Sabian Gambus itu ada yang memanggil Umi. Emang itu nama awalnya Anissa gitu, Umi Anissa gitu. Itu kalau dari yang gua dapet ya, dari berita yang gua dapetin gitu katanya itu juga. Karena jejak digital lebih tahu dibanding Om. Kasian banget bapaknya gak tahu apa-apa itu Min. Kan bapak gak tahu aktivitas anaknya di luar sana. Jangan bilang itu gak bener Pak. Bahkan dari pihak si Ayus pun udah meminta maaf.
Dan kalau udah minta maaf berarti itu udah kejadian. Namanya orang tua sayang anaknya pasti ya, nggak mungkin akan terbuka, nggak akan cerita banyak, pasti tutup rapat. Ya wajar aja sih kalau menurut gua. Seorang orang tua bakal ngebela anak gitu ya, bakal ngebela anak sebagai bagaimanapun itu kesalahan anak, bagaimanapun kesalahan anak yang besar, bahkan kesalahan anak itu besar gitu, orang tua itu akan membela anaknya gitu. Secara kan orang tua dengan anak itu ada ikatan batin gitu, jadi wajar aja sih, nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Oke, next. Penampilan anakmu gak menjamin akhlaknya, Om. Wow. Next, ini persis dengan bapaknya Hyoda Kyung di drakor The Wood of Married. Ujung-ujungnya, oh ini mah ini mah pecinta drakor ya, sorry, gua nggak tahu drakor. Kalau Nisa gak salah, kenapa gak langsung klarifikasi dulu sebelum beritanya heboh? Kan jadi kayak gini, Cina. Udah woi, komen pada pedas-pedas ngehujat, dosanya yang kalian hujat balik ke kalian nanti. Aib udah punya masing-masing, itu semua sebagian pelajaran buat muhasabah kita sebagai manusia. Luar biasa, ini komentar yang luar biasa ya. Jadi ada seseorang yang komen itu lebih kepada mengingatkan saja bahwa udah kita jangan ikut-ikutan ribut, ngehujat, bahkan apalah gitu. Toh pada akhirnya dosa yang dihujat akan kembali kepada kita. Oh mantap, ini komenan ya. Makasih Mbak, ini ya. Nah itu juga harus dijadikan muhasabah bagi kita sebagai manusia, katanya. Oke, masuk nih, cocok. Next, yakin Pak kalau Bapak sangat dan lebih paham gimana anak Bapak? Cuma nanya aja loh ini. Oh iya. Next, kasihan orang tuanya, jangan dibully. Ya netizen gitulah ya. Ya pokoknya setiap orang yang muncul dari pihak manapun, netizen pastilah yang namanya netizen ya. Kalau gak bener ya bisa dong pihak keluarga Ayus dituntut. Ini nuntut apa? Orang tua lebih tahu karakter anaknya di rumah, tidak pernah tahu karakter anaknya di luar, Pak. Ini mah udah berapa kali ya komentar. Di sini banyak ya, 1000 kalau dibacain semua waktunya gak akan muat. Ini banyak 1000. So pada intinya buat netizen jangan terlalu jangan terlalu terbawa arus lah ya, sehingga kita kan sebagai penonton itu gak tahu bagaimana kejadian yang sesungguhnya, apalagi kan kalau kita jauh jaraknya. Nah sehingga kita hanya tahu dari media. Nah makanya kita sebagai penonton, sebagai netizen harus pandai atau bijak memilih dan memilah berita dari segi kebenaran, keakuratan, dan itu iya ya. Kita sebagai pengomentar harus benar-benar bijak dalam mengomentar salah satu kasus itu aja. So mungkin itu aja video gua kali ini. Next video kalau misalkan nanti ada kasus, oke, gue angkat lagi buat kalian. Kalau misalkan kalian punya ide gagasan, gue harus bikin video apa bang, itu bang, kalian tinggal komen aja ya, komen aja di bawah. Gue harus bikin video kayak gimana ya, nanti gue akan baca, diseleksi, dan akhirnya gue akan memilih salah satu dari komentar kalian yang menurut gue itu pantas untuk dijadikan
ya di konten diangkat. Segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, tetap di channel Syahid Mubarak Official. See you.